Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, hari ini kita akan belajar mengenai metabolisme, di mana metabolisme itu adalah segala proses reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Saya ulangi, metabolisme itu adalah segala proses reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Metabolisme dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu adalah katabolisme dan yang kedua itu adalah anabolisme. Katabolisme itu bertujuan untuk pembongkaran atau penguraian suatu molekul. Sedangkan anabolisme bertujuan untuk penyusunan atau sintesis suatu molekul. Jadi, untuk katabolisme yang termasuk dalam katabolisme yaitu respirasi, sedangkan yang termasuk dalam anabolisme yaitu fotosintesis. Untuk respirasi sendiri itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah respirasi aerob dan yang kedua adalah respirasi anaerob. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai respirasi aerob. Nah, untuk respirasi aerob itu dapat dibedakan menjadi 3 tahapan. Yang pertama itu tahapannya adalah tahapan glikolisis. Yang kedua tahapannya adalah siklus atau daur Krebs. Dan yang ketiga itu adalah sistem transport elektron. Sedangkan untuk respirasi anaerob atau sering disebut dengan fermentasi itu ada dua. Kalau pada tumbuhan itu adalah fermentasi alkohol, kemudian pada hewan itu adalah fermentasi asam laktat. Pada video kali ini kita akan mempelajari respirasi aerob yang tahap glikolisis. Untuk selanjutnya itu akan ada video untuk siklus atau daur Krebs dan yang ketiga itu adalah sistem transport elektron. Nah, marilah selanjutnya kita akan pelajari mengenai glikolisis. Sebelum kita pelajari tahapan-tahapan glikolisis, kita akan mengingat kembali mengenai struktur dari sel. Nah, setelah kita ingat, maka pertanyaannya, di mana respirasi itu berlangsung? Di mana respirasi sel itu berlangsung? Jadi, respirasi sel itu terjadi di sitosol. Jadi, kalau ini adalah gambar sel, kemudian ini mitokondria, ini adalah sitosol, dan di mitokondria. Di sitosol itu tempat berlangsungnya proses glikolisis. Kemudian ini mitokondria, kemudian ini adalah gambar yang lengkap, siklus Krebs, dan reaksi transisi itu terjadi di matriks. Kemudian kalau transport elektron itu terjadinya di krista. Selanjutnya, untuk tahapan glikolisis, ini bisa diperhatikan. Tahapan glikolisis itu yang pertama adalah glukosa akan diubah terlebih dahulu menjadi glukosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat. Jadi glukosa yang ketempelan fosfat di karbon nomor 6, C nomor 6 sehingga disebut glukosa 6-fosfat. Pada perubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat itu memerlukan energi ATP. Energi ATP atau adenin trifosfat itu akan melepaskan energi untuk menjadi ADP. Dari trifosfat menjadi ADP itu kehilangan 1 fosfat dan menempel di glukosa 6-fosfat ini. Tahapan yang kedua yaitu glukosa 6-fosfat itu akan diubah menjadi fruktosa
6-fosfat. Glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat yang akan dikatalis oleh enzim namanya fosfoheksosa isomerase. Kemudian, tahap berikutnya yaitu fruktosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Pada reaksi ini juga memerlukan energi ATP yang diubah menjadi ADP. 1,6-bifosfat karena fosfatnya berikatan dengan karbon nomor 1 dan nomor 6. Selanjutnya, fruktosa 1,6-bifosfat akan dipecah menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Gliseraldehid 3-fosfat. Dipecah menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Ini karbon C3. 3-fosfat karena nempel di C nomor 3. Atau fosfogliseraldehid. Berikutnya, gliseraldehid 3-fosfat selanjutnya akan diubah menjadi 1,3-bifosfogliserat. Proses ini dibentuk NADH. Kemudian berikutnya, 1,3-fosfogliserat akan diubah menjadi 3-fosfogliserat. Ini akan menghasilkan energi ATP. Selanjutnya, 3-fosfogliserat diubah menjadi 2-fosfogliserat. Ini fosfatnya nempel di karbon nomor 2, sehingga 2-fosfogliserat. Kemudian, 2-fosfogliserat selanjutnya diubah menjadi fosfoenol pirufat. Terakhir, fosfoenol pirufat itu akan diubah menjadi asam pirufat. Senyawa berkarbon 3. Perubahan ini juga menghasilkan ATP. Sehingga kalau kita cermati, pada reaksi glikolisis itu dibutuhkan 2 ATP. Ini ATP, tanda panahnya ke sini, dibutuhkan 2 ATP. Dan dihasilkan 4 ATP. Mana saja? 1, 2. Karena fosfogliseraldehidnya 2, berarti 2 kali 2, sehingga ada 4 ATP. 1, 2, 3, 4. Selain 4 ATP dihasilkan juga 2 NADH. Ini 1, 2. Sehingga energi bersih yang dihasilkan oleh glikolisis itu ada 2 ATP dan 2 NADH. 2 ATP dari mana? Dari yang dihasilkan 4 ATP dikurangi 2 yang dibutuhkan 2 ATP, sehingga energi bersihnya 2 ATP dan 2 NADH. Kalau dituliskan seperti ini, energi yang dibutuhkan 2 ATP, energi yang dihasilkan 4 ATP plus 2 NADH, dan energi akhir bersih 2 ATP dan 2 NADH. Kemudian berikutnya, untuk asam pirufat yang dihasilkan dari glikolisis, itu apabila ada oksigen atau aerob, maka asam pirufat masuk ke mitokondria.
Tadi dari sitosol ya akan masuk ke mitokondria dan akan dioksidasi menjadi CO2. Tapi apabila tidak ada oksigen atau anaerob, maka asam pirufat akan dirubah menjadi etanol atau asam laktat. Nah, seperti itu penjelasan untuk glikolisis. Untuk video yang kedua kita akan belajar mengenai siklus Krebs. Dan video ketiga kita akan belajar mengenai transport elektron. Terima kasih Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.